فسبح بحمد ربك واستغفر فسبح بحمد ربك Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa tabi'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alina ma'ahum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin, amma ba'd. Hadratul muhtaramin yang kita hormati, yang saya hormati, para ulama, para asatidz, para masyayikh, para alim ulama yang hadir pada malam hari ini, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memanjangkan umur para ulama kita dalam keadaan sehat walafiat, bisa selalu membimbing kita semuanya. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Tokoh masyarakat dari mungkin yang hadir dari pejabat atau lurah, ya, kepala desa mungkin, atau camat, RT, RT. Kemudian dari pengurus masjid Nurul Hasanah, ya, akhir masjid Nurul Hasanah, ketua PKM Masjid Nurul Hasanah, seluruh panitia penyelenggara acara malam hari ini peringatan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, adik-adik semuanya, hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, malam hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala kumpulkan kita semuanya di Masjid Nurul Hasanah dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala selalu memberikan kita kesehatan dalam panjang umur hingga nanti ditutup usia kita dalam keadaan husnul
Khatimah, husnul khatimah tentunya setelah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat rahimakumullah. Kita sedang berada di bulan yang luar biasa. Bulan apa ini? Bulan Rajab. Bulan Rajab ini bulan yang sangat mulia. Makanya Rasulullah SAW menyampaikan Rajab syahrullah. Bulan Rajab ini bulannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mau tanya, ada nggak yang lebih mulia dari Allah? Nggak ada. Yang paling mulia, yang paling agung, yang paling patut untuk dimuliakan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini bulan Rajab dikatakan Nabi bulannya Allah. Berarti kita wajib memuliakan, mengagungkan bulan Rajab ini. Apalagi bulan Rajab ini adalah sebagai bentuk pemanasan untuk ke bulan Ramadan. Kita ini kalau mau olahraga, kita pakai pemanasan, betul? Mau renang, pemanasan. Mau sepak bola, pemanasan. Ada pemanasannya. Sebelum kita masuk ke bulan Ramadan, biar kita nggak kaget di bulan Ramadan, maka pemanasannya mulai bulan Rajab. Bulan Rajab kita pemanasan, kita buka Al-Quran, kita baca zikir, kita baca sholawat, kita berpuasa, sehingga nanti di bulan Sya'ban kita pertahankan, di bulan Ramadan kita bisa dalam keadaan yang tenang, dalam keadaan sudah terbiasa melakukan hal-hal yang baik. Allahumma. Para ulama juga menggambarkan Rajab syahrul badri. Bulan Rajab ini bulan menanam. Bulan apa? Menanam. Wa Sya'ban syahrus saqi. Bulan Sya'ban itu bulan menyirami, memupui. Jadi nyirami tanaman itu di bulan Sya'ban. Wa Ramadan syahrul hasad. Bulan Ramadan adalah bulan panen. Nah, kalau kita punya tanah, nggak kita tanami, nggak kita sirami, apa yang mau kita panen? Mungkin rumput, hanya rumput, nggak ada tanaman yang kita panen, nggak ada buah yang kita panen. Kalau kita di bulan Rajab kita nggak ngapa-ngapain, kalau di bulan Sya'ban kita nggak ngapa-ngapain, nggak ada persiapan ibadah untuk bulan Ramadan, pemanasannya nggak ada, maka di bulan Ramadan jangan salahkan kalau kita tidak panen pahala. Na'udzubillah min. Jadi kalau mau panen di bulan Ramadan, persiapannya mulai bulan Rajab ini. Dan banyak yang nggak tahu, banyak yang tidak tahu, banyak yang tidak mengerti. Bulan Rajab ini juga bulan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Loh, kok bisa, Habib? Bulan Rajab bulan kelahiran Nabi. Kan bulan kelahiran Nabi itu bulan Rabiul Awal. Kok bulan Rajab juga bulan Maulud? Kok bulan Rajab juga bukan bulan kelahirannya Nabi? Ya, kalau bulan Rabiul Awal itu bulan kelahiran jasadnya Rasulullah dari perut ibunya, dari rahim ibunya. Tapi kalau bulan Rajab ini kelahiran penciptaan cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri anta Allah
sumber segala penciptaan Allah, ciptaan Allah yang lain sumbernya adalah cahaya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari situ Allah menciptakan nabi-nabi, dari cahaya Nabi Allah menciptakan cahaya para Rasul Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Cahayanya Nabi yang pertama kali diciptakan Allah. Sebelum menciptakan surga, sebelum menciptakan alam semesta, sebelum menciptakan apapun, yang pertama kali menemani Allah adalah cahaya Nabi Muhammad SAW. Nur Muhammad, Nur Muhammad, Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu di bulan Rajab. Jadi ini bulan mulia, bulan kelahiran penciptaan cahaya Nabi. Dan bulan Rajab juga kesempatan kita untuk banyak istighfar. Karena ini bulan Rajab, bulannya Allah. Kita harus banyak-banyak mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Sahih Bukhari, Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyatakan, saya setiap hari tidak pernah kurang istighfar saya dari 70 kali. Tidak kurang dari berapa? 70 kali. Coba, Nabi Muhammad itu sudah dinyatakan Allah, inna fatahna laka fatham liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqim. Sudah dijamin oleh Allah, tidak punya dosa sama sekali, maksud. Tidak ada terlintas pikiran untuk berbuat kesalahan sama sekali. Tapi beliau setiap hari istighfarnya tidak kurang dari 70 kali. Lah kita, saya mau tanya di sini, yang tidak punya dosa angkat tangan. Ada di sini yang tidak punya dosa? Coba angkat tangan, siapa yang tidak punya dosa? Ya, anak kecil ini yang tidak punya dosa ini. Anak-anak yang belum balik ini nggak punya dosa. Sama orang-orang yang gila yang di pinggir jalan, itu orang yang tidak punya dosa. Tapi kita ini orang-orang yang punya dosa. Dan apalagi kita sekelas Nabi Muhammad yang maksum, yang sudah terjamin tidak mungkin ada pikiran untuk berbuat dosa, keinginan untuk berbuat dosa, apalagi melakukannya. Beliau selalu beristighfar kepada Allah tiap hari 100 kali. Kita harusnya lebih semangat dari Nabi, karena kita banyak dosanya. Betul apa betul? Betul apa betul? Kita banyak dosanya. Makanya kita perbanyak istighfar kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga di bulan Rajab ini Allah membersihkan dosa kita. Di bulan Sya'ban kita memperbanyak sholawat kepada Nabi. Di bulan Ramadan kita memperbanyak khataman Al-Qur'an. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin ya rabbal. Nah, kemudian berikutnya di bulan Rajab juga ada peristiwa yang kita peringati malam hari ini. Allah tempatkan, Allah jadikan, Allah berkeinginan, Allah berkehendak peristiwa yang istimewa ini yang cuma satu-satunya. Gak ada lagi peristiwa seperti ini 2 kali, gak ada. Peristiwa Isra Mi'raj hanya terjadi sekali seumur alam semesta. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Seumur alam semesta peristiwa ini hanya terjadi sekali. Dan itu hanya kepada junjungan kita, pemimpin kita, yang nanti insya Allah akan memberikan kita syafaat, amin. Yang akan memberikan kita syafaat, amin. Yang akan memberikan kita pertolongan, amin. Ya Rabbal. Nanti di akhirat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini terjadinya juga di bulan Rajab. Peristiwa ini terjadinya juga di bulan Rajab. Jadi begini, sebelum saya masuk ke pembahasan Isra Mi'raj, saya ingin memberitahu kepada Anda semuanya bahwa mukjizat Nabi Muhammad itu total dikatakan para ulama ada 30.000 mukjizat. Ada berapa? Berapa? 30.000 mukjizat Nabi Muhammad SAW. Tidak pernah Allah memberikan mukjizat sebanyak itu kepada nabi yang lain, tidak pernah. Kita aja kalau punya kelebihan satu aja, wah itu sudah dikatakan orang, wah paling ramah, punya kelebihan dia, punya khariqul adah.
baru satu kelebihan. Ini Nabi Muhammad bukan 1, 2, 3, bukan 100, 200, bukan 1000, 2000 kelebihan, 30.000 kelebihan yang dimiliki oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Luar biasa, 30.000 mukjizat. Dan jika Allah memberikan mukjizat kepada nabi yang lain, maka Nabi Muhammad Allah juga pasti berikan kepada Nabi Muhammad yang sama. Gak boleh yang lain punya Nabi Muhammad gak punya, gak mau Allah. Yang lain punya Nabi Muhammad harus punya. Cuman kelasnya beda. Kalau Nabi Muhammad high class, apa? High class, kelas tinggi, kelas elit. Kalau Nabi Muhammad SAW. Mau saya kasih contoh? Tak kasih contoh. Contoh yang pertama, Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa itu diberikan Allah mukjizat bisa membelah lautan, betul? Membelah lautan. Membelah lautan. Ketika Allah memberikan mukjizat membelah kepada Nabi Musa, berarti pasti Allah memberikan mukjizat membelah juga kepada Nabi Muhammad SAW. Cuman kelasnya high class saja. Apa yang diberikan Allah kepada Nabi tentang membelah? Nabi membelah rembulan, Nabi membelah bulan. Kalau Nabi Musa membelah lautan, kelas dunia, kelas bawah. Kalau Nabi Muhammad diberikan mukjizat membelah juga, tapi kelasnya kelas tinggi, kelasnya kelas langit, membelah bulan. Shallallahu alaihi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sama-sama membelahnya, tapi Nabi Muhammad high class. Nah, sebagaimana yang pernah saya contohkan, Nabi Muhammad itu mulai kecil, mulai balita. Kalau kita anak-anak kita sekarang itu yang zaman now, ya, zaman now itu mainnya lato-lato, betul? Kalau di sini juga main lato-lato, sama ya, sama ya. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mainnya beda dengan mainnya anak-anak yang lain. Walaupun Nabi Muhammad waktu itu masih anak-anak. Terus apa mainannya Rasulullah? Rasulullah bermainnya langit. Ketika Rasulullah menunjukkan jarinya ke kiri, bintang ikut dengan jarinya Nabi Muhammad SAW. Jadi langit itu seakan-akan touch screen. Apa? Touch screen. HP itu layar sentuh, betul? Nah, langit bagi Rasulullah walaupun tidak menyentuh secara langsung, tapi langit itu seperti layar sentuh, touch screen. Bintang akan ikut patuh untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bulan pun patuh ketika diperintah untuk menjadi dua terbelah. Bulan patuh untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi wa ala alihi wasallam. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Bahkan saat peristiwa Isra Mi'raj ini, ketika Nabi Muhammad pulang dari Isra Mi'raj, orang-orang kafir Quraisy ini minta bukti. Pak Muhammad, kamu ini bohong. Dari mana? Kamu dalam waktu yang sebentar ini baru berangkat, sudah sampai di sini malam ini juga. Mana buktinya? Kalau kamu itu baru dari Baitul Maqdis. Mana buktinya kalau kamu itu dari Masjidil Aqsa? Kata Nabi, saya tadi bertemu dengan kafilah, dengan rombongan. Kalian kan mengirim rombongan kan ke Syam? Ya, kami mengirim rombongan. Kalian mengirim perdagangan kan ke sana kan? Ya, betul. Kapan pulangnya coba? Kalau kamu tahu. Nabi Muhammad bilang, mereka akan pulang nanti hari Rabu. Rabu maghrib. Rabu saat maghrib. Nanti mereka Rabu saat maghrib mereka akan masuk ke Mekah. Orang-orang kafir pula tidak percaya. Oh, Muhammad. Masa dalam waktu yang sebentar nggak masuk akal ini. Nah, dari peristiwa Isra Mi'raj ini memberikan pelajaran kepada kita. Kita harus mengedepankan iman daripada akal. Iman daripada akal. Ini peristiwa Isra Mi'raj yang terbesar hikmahnya itu. Iman harus kita kedepankan, dahulukan daripada akal. Karena syariat ini bukan karena masuk akal. Karena iman ini bukan karena masuk akal. Yang namanya mukjizat itu
akal manusia itu terbatas. Betul apa betul? Ya, terbatas, kita diberi Allah yang terbatas. Akhirnya apa? Mereka orang-orang kafir Quraisy ini hari Rabu nunggu. Mereka, tujuan mereka, kalau maghrib nggak sampai kita akan bully Muhammad. Kalau maghrib nggak sampai kita akan habisi, kita caci maki Muhammad. Kita katakan Muhammad pendusta. Kita ada bukti. Mereka nunggu ada di pintu Mekah, ada di gapuranya Mekah, pintu masuknya Mekah, gerbangnya Mekah. Mereka nunggu sore. Ini ternyata terlambat kafilahnya. Kafilahnya ini kalau secara akal itu maghrib nggak sampai. Tapi Nabi Muhammad melihat ke langit, ya Allah, buat sorenya lama ya Allah. Buat sorenya lama. Masya Allah tuh matahari nggak jalan-jalan itu Pak. Matahari itu nggak jalan-jalan, nunggu kafilah itu. Jadi kafilahnya itu begitu kafilahnya itu masuk ke kota Mekah, begitu maghrib, pas persis. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Jadi mereka sampai heran, kok sorenya lama banget, kok nggak maghrib, kok nggak terbenam mataharinya. Ternyata Nabi Muhammad melirik ke matahari. Jangan dulu, tunggu kafilahnya dulu. Matahari pun taat kepada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Sholli wa sallim daiman mada. Sholli wa sallim daiman ala Ahmad wal ali wal ashabi man qad wahada. Kembali ke tadi, Nabi Musa diberikan Allah bisa membelah, Nabi Muhammad juga diberikan membelah, cuman high class, kelas tinggi dari elit. Contoh yang kedua, saya kasih contoh yang kedua. Contoh yang kedua adalah Nabi Ibrahim alaihis salam. Nabi Ibrahim diberikan Allah mukjizat. Ketika dilemparkan oleh Raja Namrud ke dalam kobaran api, Nabi Ibrahim di dalam api tersebut, apinya menjadi sejuk untuk Nabi Ibrahim. Seakan-akan ada di ruangan ber-AC. Seakan-akan ada di ruangan ber-AC. Api menjadi sejuk Nabi Ibrahim. Berarti Allah juga pasti memberikan kepada Nabi Muhammad api menjadi sejuk. Pasti harus sama, tapi high class kelasnya. Kalau sama-sama api dunia, ya sama. Berarti bukan high class, ya sama. Apa yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad SAW ternyata diceritakan di Sahih Bukhari. Di kitab Bukhari disampaikan, diriwayatkan oleh Imam Bukhari hadis sahih bahwa apa? Nanti Nabi Muhammad SAW di akhirat, ketika sebelum masuk ke dalam pintu surga, Nabi Muhammad mampir ke dalam neraka. Ngapain? Nabi Muhammad mencari umat-umatnya yang di dalam neraka, diambil, diselamatkan oleh Nabi, dimasukkan ke dalam surga, dan api neraka menjadi sejuk untuk Nabi Muhammad SAW. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Sama-sama api, cuman apinya Nabi Muhammad kelasnya high class, api neraka, bukan api dunia. Kalau Nabi Ibrahim api dunia yang menjadi sejuk, Nabi Muhammad api neraka menjadi sejuk. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Luar biasa. Kalah Nabi yang lain, kalah semuanya. Saya kasih contoh lagi yang ketiga, supaya kita tambah mantap iman kita, tambah kuat, tambah tebal iman kita. Contoh yang ketiga terjadi kepada Nabi Ismail alaihis salam. Ketika Nabi Ibrahim diperintahkan Allah untuk menyembelih anaknya Nabi Ismail, mau disembelih. Ceritanya kan pasti Anda sudah mendengarkan setiap Idul Adha. Ketika pisaunya mau sampai ke leher Nabi Ismail,
Nabi Ismail posisinya digantikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kambing surga, yang Nabi Ismail pindah di posisi yang lain, belum kena. Jadi belum kena nih misalnya ini, sudah pindah. Jadi yang kena sembelihan itu adalah kambing. Tapi Nabi Muhammad SAW harus ada yang sama kan begitu kan? Cuma high class, kelasnya tinggi, elit nih. Apa Habib yang terjadi kepada Nabi? Nabi nggak pernah disembelih tuh ya. Nabi tidak pernah disembelih. Tapi dada Nabi dibelah 4 kali. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Kalau ini beneran, nggak digantiin kambing. Dada Nabi beneran dibelah. Berapa kali? 4 kali. Ada riwayat menyatakan 3 kali, ada riwayat menyatakan 4 kali. Yang 4 kali bilang yang pertama ketika saat masih di kampung Siti Halimah As-Sa'diyah, mulai balita itu Nabi Muhammad nggak pakai ambulan, nggak pakai alat-alatnya operasi dokter spesialis, nggak pakai dokter anestesi, nggak pakai infus, nggak pakai itu. Nabi dalam keadaan sadar, masih balita, masih kecil, yang anak kita masih main lato-lato. Anak kita itu yang masih mungkin kelihatan pisau ketakutan, kelihatan benda tajam ketakutan, tapi Nabi dioperasi oleh malaikat Jibril, malaikat Mikail dalam keadaan sadar, nggak apa-apa. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Dalam keadaan sadar. Itu mungkin kalau kita, balita, kita nih yang sudah dewasa ini, kalau kelihatan kita ini mau begituin, itu kita mungkin sudah pingsan. Darahnya mungkin sudah habis banyak, betul ya? Gak kuat. Ini kekuatan Nabawiyah. Ini kekuatan apa? Nabawiyah, kekuatan Nabi Muhammad SAW. Balita dibelah sekali, satu, yang pertama. Kemudian yang kedua saat sudah mulai tamyiz, sudah mulai umur 8 tahun, begitu hampir umur 10 tahun, itu dibelah lagi yang kedua kalinya. Kemudian saat kapan? Umur 40 tahun, saat pertama kali menerima Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, dibelah lagi dadanya. Kemudian yang berikutnya kapan? Saat berangkat Isra, hendak berangkat Isra dan Mi'raj, dibelah lagi yang keempat kalinya. Nabi Muhammad tidak apa-apa. Dan Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, sahabat Nabi, pernah kelihatan Nabi Muhammad itu melepas pakaian atasnya. Bukan membuka aurat, hanya yang di atas di atas aurat laki-laki. Itu kelihatan ada bekas jahit, bekas jahitnya malaikat. Aku melihat jahitan yang rapi, jahitan yang indah, beda sama jahitan-jahitan dokter zaman now ya. Ini dokternya adalah malaikat, ini yang mengoperasi adalah malaikat, pemimpin malaikat Jibril, malaikat Mikail alaihi salam. Masya Allah. Jadi kalau Nabi Ismail nggak sampai kena, ya kan, pakai pisau sama, benda tajam sama, nggak sampai kena. Nabi Muhammad diberi Allah yang sama, cuman sampai kena 4 kali lagi. Dalam keadaan sadar lagi, nggak apa-apa. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Nah, Isra dan Mi'raj tadi itu saya katakan kita harus mengedepankan iman daripada akal, mengedepankan iman daripada akal. Tapi kalau Allah memberikan kepada Nabi Muhammad mukjizat, maka Nabi yang lain nggak boleh ada yang punya. Kalau yang lain dikasih, Nabi harus punya dan high class, kelas tinggi. Tapi kalau Allah memberikan kepada Nabi Muhammad, yang lain nggak boleh ada yang punya. Limited edition. Saudara Nabi Muhammad. Kalau yang lain punya, Nabi Muhammad dikasih yang high class. Kalau Nabi Muhammad dikasih Allah, yang lain nggak boleh ada yang punya, yang berarti sama dengan limited edition. Masya Allah, hebat. Kita punya Nabi ini hebat. Kita punya Rasul ini hebat. Beruntung kita ini. Kenikmatan yang tidak bisa kita bayar. Kenikmatan menjadi umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Nah, di antara yang tidak diberi kepada nabi yang lain, ya ini peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Gak dikasih kepada nabi yang lain, nggak ada. Makanya Nabi Muhammad ini Isra Mi'raj ini bukan nabi yang minta, enggak. Ini nabi diundang. Undangannya, kalau kita dapat undangan VIP, itu kita sudah merasa, wah saya ini orang penting gitu ya. Saya ini orang penting, sudah merasa begitu, wah saya ini orang hebat, dapat VIP itu kita sudah bangga. Ini Nabi Muhammad SAW bukan hanya dapat undangan VIP, ini undangan dari Tuhan semesta alam. Bukan hanya undangan saja suruh berangkat sendiri, enggak, dijemputnya bukan pakai mobil mewah, bukan pakai unta mewah, bukan pakai kuda mewah, pakai kendaraan surga, suruh turun sama Allah. Burung itu kendaraan surga, dijemputnya naik burung, turun, jemput kekasihku, antar kekasihku. Terus Nabi Muhammad dikawal oleh siapa? Kita kalau kita berkendara, sebelah kanan kita yang ngawal Jenderal TNI, sebelah kiri kita yang ngawal itu adalah Bapak Kapolri. Kita tuh mungkin sudah merasa, wah saya itu orang hebat. Sebelah kanan pemimpin tentara, sebelah kiri pemimpin polisi, pemimpin aparat, semuanya ini hebat, kita merasa hebat. Nabi Muhammad ketika naik buruk, sebelah kanan pemimpin malaikat Jibril, sebelah kirinya malaikat Mikail. Ayo, itu di atasnya nggak ada apa-apanya jenderal, nggak ada apa-apanya Kapolri. Ini pemimpinnya malaikat. Satu sayap Jibril aja, Jibril itu punya 600 sayap. Berapa? 600 sayap. Satu sayapnya itu bumi aja bisa ditutup. Ini beliau malaikat Jibril punya 600 sayap. Jadi pengawal, jadi ajudannya Nabi, jadi pengawalnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu ala Nabi Muhammad, Sallallahu ala Nabi Muhammad. Dan perjalanan yang begitu jauh ke Palestina aja, bapak-bapak, ibu-ibu, itu kalau di zaman old, beda sama zaman now ya. Ini zaman old, zaman itu perlu kalau naik unta atau naik kuda sebulan sampai pulangnya sebulan. Jadi perlu 2 bulan perjalanan, itu baru ke Palestina, ke Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa itu perlu 2 bulan untuk pergi pulangnya. Belum ke langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, belum keliling surga, belum keliling alam barzakh. Kalau saya hanya dari Semarang ke Serang, satu pulau, ya kan? Pulau Jawa sama Banten kan masih nyambung. Itu sudah jauh, betul nggak? Jauh banget. Ini Nabi Muhammad tamasyanya bukan hanya antar pulau, bukan hanya antar provinsi. Kita kalau pikniknya antar provinsi kurang jauh mainnya, kurang jauh pikniknya. Kalau cuma antar negeri, luar negeri aja, Nabi lebih jauh daripada itu. Nabi keliling keluar alam juga, ke alam barzakh, ke alam arwah, ke langit. Nabi Muhammad ke surga, ke neraka, betul nggak? Betul nggak? Bertemu Allah Subhanahu Wa Taala, bertemu Allah tentunya berarti di luar dimensi ruang, di luar dimensi waktu, di luar alam semesta ini. Karena Allah tidak butuh terhadap waktu dan ruang. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Perjalanan yang jauh sekali, yang mana kalau secara akal rasional kita aja tahu astronot itu yang persiapan pakaiannya yang harganya miliaran, betul? Harganya mahal sekali, pesawatnya harganya mahal sekali. Itu mereka baru sampai di Merkurius, Venus, Mars, Jupiter, Saturnus, Pluto, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ya. Baru itu belum langit pertama. Loh kok bisa sampai belum langit pertama? Ya, ketika melewati ozon, ketika melewati atmosfer, mereka tadi itu para astronot itu mereka belum melewati langit pertama, belum. Kenapa? Karena langit pertama itu ada gerbangnya.
Langit pertama itu ada pintunya, ada malaikat, ada security-nya, ada satpamnya malaikat. Karena di dalam hadis diceritakan, ketika malaikat Jibril dan Nabi Muhammad sampai di pintu itu, malaikat Jibril ngetuk dulu. Tanya, malaikat security-nya tanya, siapa? Jibril, siapa kamu? Sama Nabi Muhammad. Sudah diundang oleh Allah atau belum? Waktunya Mi'raj atau belum? Dia sudah waktunya. Baru dibuka. Coba astronot misalnya sampai jadi tendang sama malaikat. No, nggak ada izin, nggak ada. Betul nggak? Nah, nggak mungkin mereka sampai di situ karena jauh sekali. Itu bisa ditempuh oleh Nabi Muhammad dalam beberapa menit. Yang dikatakan di Maulid Jiba, dikatakan oleh Syekh Abdurrahman Ad-Dirbai, "Tsumma arudduhu minal 'arsy qabla an yabruda al-farsh wa qad nala jami'al ma'arib." Nabi Muhammad itu ketika berangkat tidur di samping Ka'bah, tiduran ada di samping Ka'bah. Ini Anda nanti kalau berdiri, nanti tempat duduk Anda kalau dipegang itu pasti hangat, betul. Ada yang hot, betul. Ada yang hangat, ada yang hot. Hotnya tempat duduk yang Anda duduk saat ini nanti ketika Anda berdiri, hilangnya menjadi dingin berapa menit? Hanya beberapa menit. Itu dikatakan, diriwayatkan Nabi Muhammad ketika sampai di Mekah setelah beliau piknik jauh tadi itu, sampai kembali lagi, hangat tempat tidurnya Nabi belum hilang, masih hangat. Shallallahu alaihi Nabi Muhammad. Hangat tempat tidurnya Nabi masih hangat, belum hilang. Berarti hanya beberapa menit Nabi Muhammad tadi itu melalui semua alam tadi itu sampai bertemu Allah Subhanahu wa ta'ala. Shallallahu alaihi Nabi Muhammad. Shallallahu alaihi Nabi Muhammad. Makanya di Burda Imam Busiri rahimahullah beliau menyatakan, wa binta tarqa ila an nilta manzilatan min qabi qausaini lam tudrak wa lam turami wa qaddamatka jami'ul anbiya'i biha war rusli taqdima makhdumin ala khadami khafafta kulla maqamin bil idafati id nudita bil raf'i mithla al mufradil alami. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Maulaya salli wa sallim iman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi atuhu likulli haulin minal wali muqtahami ya Rabbi bil. Ayo lebih keras lagi, lebih semangat. Maqasidana wa billana ya arhamar rahimin hamar rahimin ya arhamar rahimin farrij 'alal muslimin. Perjalanan yang luar biasa, berarti kesimpulannya kecepatan buruk itu melebihi dari kecepatan suara. Saya ketika bicara ini, halo, 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 langsung sampai telinga Anda, betul? Langsung sampai telinga Anda, halo, halo, sampai enggak? Enggak ada jedanya. Kecepatan buruk lebih cepat dari suara saya ke telinga Anda. Dan kecepatan buruk melebihi kecepatan lambung ketika mati dinyalakan sampai, kalau kata orang Jawa sana, makbiak. Kalau sini apa? Makbiak loh, sampai apa? Berat. Itu kan sebentar, waktunya kan cepat itu. Nah, kecepatan
buruk melebihi dari kecepatan cahaya, melebihi kecepatan suara, melebihi kecepatan cahaya. Kita kalau lihat orang yang main MotoGP, kan itu kan persiapan pakai helm, ya kan, dengan persiapan perlindungan yang luar biasa. Orang yang main mobil F1 yang kayak Tamiya itu, tahu Tamiya? Yang kayak Tamiya itu F1 itu pakai helm, sabuk pengaman, perlindungan yang luar biasa. Nabi Muhammad kecepatannya melebihi suara, melebihi itu. Nabi nggak pakai sabuk pengaman. Naik buruk sabuk pengaman enggak. Nabi pakai helm, nggak ada riwayatnya Nabi pakai helm, nggak ada hadisnya. Sallallahu Nabi Muhammad. Nabi nggak pakai helm, Nabi nggak pakai sabuk pengaman. Nabi diselamatkan, diberi perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa melalui itu semuanya. Makanya Allah ketika menyampaikan itu ayat Qur'annya surat Al-Isra yang pertama yang tadi mungkin sudah dibaca. Allah di awal tuh firman-Nya begini, Subhanalladzi asra. Kalau orang Arab kalau melihat hal yang menakjubkan itu bicaranya Subhanallah gitu. Ada lagi yang begini, ada yang begitu ya kan. Kalau di Jakarta gila, ada yang begitu. Kalau di Jawa Tengah ejian gitu. Kalau di Madura beda lagi. Apa? Madura itu apa aja ya. Kalau di Kalimantan bahasa orang Kalimantan ada akui gitu ya. Ada ekspresi masing-masing. Mungkin kalau orang barat, oh my god, mungkin begitu ya. Kalau orang sini apa? Gila juga coba. Hah? Apa? Hah? Apa? Kalau lihat sesuatu yang menakjubkan itu apa? Hah? Satu aja yang jawab, saya tidak dengar semua jawab. Hah? Wow. Gak ada. Wow, gitu aja. Wow. Nah, Allah di awal Allah pakai kalimat itu, kalimat yang kalau kita bahasakan wow, kalau kita bahasakan gila, kalau kita bahasakan menakjubkan, Allah pakai kalimat itu Subhanalladzi asra. Ya, ini hal yang sangat menakjubkan karena nggak pernah ada lagi, hanya sekali Allah mengizinkan itu terjadi sekali. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Hanya sekali. Allah hanya sekali. Dan tujuan Allah apa? Disebutkan di ayat itu. Linuriyahu min ayatina. Aku ingin menunjukkan kepada Nabi Muhammad tanda-tanda kebesaran Allah, ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang intinya tadi apa? Piknik. Apa? Piknik. Jadi jangan lupa untuk piknik. Karena piknik itu termasuk ajaran Allah dan ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saat Nabi Muhammad sedih, Allah kasih undangan untuk piknik jalan-jalan. Karena itu adalah di antara solusi untuk orang-orang ahlul galau. Ahlul sohibul galau. Tahu sohibul galau? Sohibul galau itu orang-orang yang galau. Banyak nggak yang galau? Hadir yang galau hadir. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Kalau ada yang galau berarti diberi solusi apa? Piknik ya, insya Allah galaunya hilang. Allahumma amin, Allahumma amin, Allahumma amin. Masya Allah. Nabi Muhammad bertemu dengan para nabi. Nabi Muhammad mengimami di Masjidil Aqsa, mengimami para nabi menjadi imam. Ini berarti menunjukkan bahwa Nabi Muhammad imamul anbiya'i wal mursalin, pemimpin para nabi, pemimpin para rasul. Loh kok bisa hadirnya? Masjidil Aqsa itu markasnya para nabi. Nabi Ibrahim di Palestina, Nabi Sulaiman, Nabi Dawud di Palestina, Nabi Ishak ya, nabi rata-rata kebanyakan di mana? Di Palestina, di Masjidil Aqsa itu. Di markas para nabi, Nabi Muhammad padahal Nabi Muhammad diperintahkan untuk menjadi imam oleh mereka. 124.000 nabi kumpul jadi satu, semuanya mempersilahkan Nabi Muhammad menjadi imam karena Nabi Muhammad adalah
adalah pemimpin para nabi dan para rasul. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi. Ayo keras sama-sama. Sallallahu. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Nabi Muhammad Isra Mi'raj, kalau ada orang piknik, ada orang jalan-jalan, ada orang pergi jauh, yang kita tunggu-tunggu apa ya? Oleh-olehnya mana? Ada orang pulang dari haji, pulang dari umroh, kita tunggu oleh-olehnya, jam-jam, kacang arang, ya, apalagi bisnis, minyak kurma, gitu. Kita tunggu oleh-olehnya. Dan Nabi Muhammad dari piknik yang terdahsyat, betul nggak? Satu-satunya piknik yang terdahsyat pikniknya Nabi. Satu-satunya jenis tamasya yang paling luar biasa, tamasyanya Rasulullah. Jalan-jalannya sampai ketemu Allah, nggak ada sampai begitu. Sampai Allah panggil, kasih undangan, harus piknik dulu untuk menerima perintah sholat, harus langsung diterima oleh Nabi, nggak boleh lewat yang lain, nggak boleh dengan perwakilan, nggak boleh. Dari pentingnya perintah sholat, langsung dikasih sama Allah. Pertama kali perintah sholat turun berapa kali, ibu-ibu? Ibu, berapa kali? 50 waktu. Bisa kita bayangkan bayaran muadzin kalau 50 waktu gimana? 50 kali azan. Ibu-ibu pertengahan masa dapat 20 menit, azan lagi, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nanti sholat, nanti sudah selesai sholat, lanjut masak lagi 20 menit, kemudian belum selesai masak misalnya, azan lagi, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Karena sehari 24 jam, kalau tiap setengah jam itu baru 48 waktu. Tambah 2 waktu ya, nggak sampai setengah jam sekali azan, nggak sampai setengah jam azan, nggak sampai setengah jam azan, Masya Allah. Itu kalau puasa azan yang mana itu nanti bukanya, kan gitu. Ya, sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Nah, Nabi Muhammad tapi Masya Allah, Nabi Muhammad prasangka baik sama kita ini, sama orang Serang, sama orang Semarang. Husnudzon Nabi prasangka baik. Oh insya Allah umatku mampu. Nabi nggak tahu, bukan orang sini ya, orang Semarang itu 5 waktu aja bolong-bolong. 5 waktu aja subuhnya kesiangan. Betul apa betul? Kalau sini enggak ya, insya Allah ya. Enggak ya, insya Allah ya. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Ini 50 waktu Nabi turun. Untung kita ini terselamatkan, ada Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa itu masih ada satu harapan, ada satu cita-cita Nabi Musa yang belum tersampaikan sampai belum meninggal. Apa itu? Pengen melihat Allah. Nabi Musa satu-satunya cita-cita yang belum tergapai, pengen apa? Melihat Allah. Nggak sampai. Diceritakan dalam Al-Quran, ketika di gunung Tursina, Nabi Musa pengen melihat Allah, ternyata Allah menyatakan apa? Lantaroni, Musa, kamu nggak bisa lihat aku. Tapi Nabi Musa diperlihatkan sepercik cahaya Allah. Akhirnya apa? Nabi Musa pingsan.
pingsan. Pingsan hanya sepercik cahaya Allah, pingsan, nggak kuat. Tapi Nabi Muhammad bertemu Allahnya, bertemu zatnya Allah, nggak pakai pingsan, dalam keadaan sadar, bahkan berulang-ulang 9 kali itu. Sembilan kali Nabi Muhammad. Kenapa kok sampai 9 kali ya? Karena Nabi Musa cari kesempatan, gak bisa melihat Allah, tapi melihat seorang yang barusan melihat Allah. Auranya kan pasti beda. Anda kalau melihat orang-orang yang soleh, itu berbeda sama Anda melihat orang-orang yang gak soleh. Pasti di hati itu istilahnya apa ya? Setruman itu, magnetnya berbeda, betul nggak? Beda magnetnya beda, setrumannya, gereng-gerengnya itu beda. Tahu gereng apa gereng? Ya itulah pokoknya ya. Al gereng atau al setruman tadi. Setruman itu yang itu aura Rasulullah yang sudah luar biasa. Setelah bertemu Allah, auranya lebih lagi. Kan bisa ketemu Allah. Orang habis pulang umroh, auranya beda nggak? Orang habis pulang haji, auranya beda nggak? Tuh baru lihat Ka'bahnya, tuh baru Masjidil Haramnya itu baru ziarah Nabi, baru ke Raudhahnya. Bayangkan kalau ketemu Rasulullah gimana? Bayangkan kalau ketemu Allah gimana auranya? Tambah lagi auranya. Luar biasa. Nabi Musa nyetop Rasulullah, stop Muhammad, stop. Ada apa Musa? Nabi Musa cari alasan. Kenapa? Pengen lama-lamaan melihat aura Nabi Muhammad habis melihat Allah. Cari alasan. Kamu tadi dapat apa? Aku dapat perintah untuk umatku sholat. Berapa waktu? 50 waktu. Aduh, saya ini pengalaman Muhammad. Umat saya ini ngeyel apa ini? Sama ngeyel tuh bangkang, ya. Gak nurut. Saya ini gak pengalaman umat saya, ya Allah. Gak mungkin mampu, umat kamu gak mungkin mampu. Minta dikurangin sama Allah. Kembali lagi kamu minta dikurangin. Maksudnya Nabi Musa biar kesini lagi. Ya gak pulang dulu, biar kesini lagi. Tapi cari-cari alasan, kok dapat alasan. Saudara Nabi Muhammad. Nabi Muhammad pikir, betul juga ya. Umatku gak mampu 50 waktu, berat 50 waktu ini. Nabi Muhammad menoleh ke malaikat Jibril. Musyawarah maksudnya. Malaikat Jibril gak pakai bicara, pakai isyarat saja. Cuma ini aja. Ini mandok-mandok. Kalau sini apa? Mangut-mangut. Ya, mangut-mangut. Malaikat Jibril apa? Mangut. Karena malaikat Jibril tahu orang Serang gimana tahu. Kalau 50 waktu, insya Allah nggak mampu. Tahu malaikat Jibril, makanya mangut-mangut ini. Akhirnya Nabi Muhammad kembali lagi, keluar dari dimensi ruang dan waktu, bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, 50 waktu saya minta dikurangi, ya Allah, umat saya nggak mampu kelihatannya. Dikurangi berapa Bapak-bapak? 5. Dikurangi 5, jadi berapa? 45. Masih banyak tuh. Turun lagi Nabi. Turun lagi, di stop lagi sama Nabi Musa. Iya, Nabi Musa ngelihat Nabi Muhammad, auranya nambah. Ibarat orang habis umroh, bulan depannya umroh lagi, itu masih bulan depan. Ini Nabi baru ketemu Allah. Ini ketemu Allah lagi. Auranya nambah. Nabi Musa tambah. Nabi Musa, gimana? Dikurangi 5, kurang lagi. Minta lagi, dikurangin lagi, tawar lagi. Ini bukan dagangan ya, sekali lagi ini bukan dagangan, ini perintah. Kalau dagangan masih bisa ditawar, ini perintah Allah yang paling urgent, paling penting, karena langsung lewat Nabi, nggak pakai perantara malaikat. Perintah yang paling penting ditawar. Itu kalau nggak Nabi Muhammad nggak bisa ya. Kalau nggak Nabi Muhammad Allah marah. Tapi karena kekasih yang minta, ya nggak apa-apa, kekasih yang minta, kecintaan yang minta, kesayangan yang minta, nggak apa-apa.
Sama seperti kita dengan kecintaan kita, kesayangan kita. Ya, cinta kita pasti akan apapun akan kita lakukan untuk menyenangkan kecintaan kita. Orang yang kita cinta pasti akan kita kerahkan apa? Sampai begitu, sampai 9 kali, sampai tinggal 5. Sampai tinggal berapa? Tinggal 5. Sampai tinggal 5, di stop lagi sama Nabi Musa. Gimana Muhammad? 5. Masih banyak katanya. Loh, Nabi Musa tahu. Orang Semarang ya, bukan orang Serang ya. Nabi Musa tahu orang Semarang 5 waktunya nggak mampu. Kalau bisa dikurangi, bisa subuhnya. Tapi Nabi Muhammad sudah mampu. Sudah 9 kali. Nah kalau kita punya dagangan, ditawar orang 3 kali masih nggak apa-apa lah. 5 kali kita mungkin sudah buka, kita sudah berubah wajah kita. 9 kali diusir mungkin orang itu. Nggak niat beli ya. Ini perintah yang paling penting, ditawar sampai 9 kali diiyain sama Allah terus. Ya. Tapi tinggal 5. Nabi bilang sama Nabi Musa, saya malu sama Allah. Kata Allah 5 waktu pahalanya 50 waktu. Loh enak kan? 5 waktu pahalanya 50 waktu. Loh, ini kalau nggak umatnya Rasulullah nggak bisa ini. Jadi kalau nggak umatnya Nabi Muhammad 5 waktu ya 5 pahalanya. Tapi karena umat Nabi Muhammad SAW 5 pahalanya dikalikan 10. Jadi 50 waktu. Alhamdulillah. Masya Allah. Makanya kita banyak-banyak syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan hikmah daripada Isra dan Mi'raj malam hari ini, walaupun singkat, karena Isra dan Mi'raj itu nggak bisa diceritakan dalam 1 jam 2 jam, perlu waktu beberapa hari untuk komplit mengulas Isra dan Mi'raj Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ini tadi limit edition, hanya terjadi sekali seumur alam semesta. Jadi betul-betul istimewa apa yang terjadi kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Intinya yang bisa kita bawa pulang apa? Iman harus dikedepankan daripada akal. Kemudian yang kedua apa? Wahai hadirin hadirat, sholat adalah perintah yang paling urgent, yang paling penting. Sampai Allah harus mengundang Rasulullah, dijemput, dikawal sampai bertemu Allah langsung, diberikan perintah sholat 5 waktu. Makanya kita ketika melaksanakan sholat, kita harus betul-betul kita bersyukur kepada Allah karena kita menjalankan satu-satunya oleh-oleh yang dibawa oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita berdoa bersama-sama, mudah-mudahan sepulang dari majlis ini insya Allah dosa kita bersih diampuni oleh Allah. Mudah-mudahan kita semuanya sepulang dari majlis ini bertambah kecintaan kita kepada Nabi Muhammad, bertambah kerinduan kita kepada Nabi Muhammad, bertambah mahabbah kita kepada Nabi Muhammad. Insya Allah mudah-mudahan Nabi Muhammad juga menghafal nama-nama kita satu persatu yang hadir di malam hari ini. Karena kita berkumpul, mudah-mudahan Masjid Nurul Hasanah ini menjadi saksi di hadapan Nabi nanti bahwa kita semuanya mencintai Nabi Muhammad SAW, bahwa kita mengedepankan iman daripada akal kita, dan kita 100% beriman apa yang Nabi sampaikan, apa yang terjadi kepada Nabi Muhammad 100% kita mengimaninya, kita meyakininya semuanya. Mudah-mudahan kita panjang umur insya Allah, umur kita berkah, umur kita manfaat, umur kita insya Allah dipenuhi dengan rezeki yang berkah, rezeki yang manfaat, rezeki yang melimpah ruah insya Allah, dengan keturunan yang soleh solehah, dengan pasangan yang soleh solehah, berbakti kepada kedua orang tuanya, insya Allah menjalankan hak kepada pasangannya, menjalankan hak kepada anak-anaknya, dan insya Allah anak turun kita dijadikan anak turun yang hafal Al-Quran, yang memahami Al-Quran, yang membanggakan orang tuanya, yang membanggakan Nabi Muhammad SAW, yang selalu mendapatkan ridha Allah Subhanahu Wa Taala, selalu istiqamah, terutama istiqamah di dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan setelah kita panjang umur, sehat afiat, mudah-mudahan kita ditutup usia kita dalam keadaan husnul
husnul. Kita bisa mengucapkan dua kalimat yang sangat mulia yang kita diciptakan Allah hanya untuk dua kalimat itu, yaitu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alaiha nahya wa alaiha namut wa alaiha nub'atsu insyaallah ta'ala. Amin amin. الفتح الله بنا على لا إله إلا الله ويمسنا على لا إله إلا الله واحشرنا في زمرة لا إله إلا الله مع أهل لا إله إلا الله بعد طول العمر في طاعة الله وطاعة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم وأن الله يجعلنا من المقيمين والمقيمات الصلاة والزكاة والصيام وأن الله يبارك لنا في رجب وشعبان ويبلغنا رمضان ويجعل ويكمل ما في نفسنا إن شاء الله يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبو لك بنعمتك علي وأبو بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Maghdubi alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada salah kata, salah ucap, salah perilaku dari saya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sukses selalu kepada warga masyarakat sekitar sini dan juga jamaah Masjid Nurul Hasanah. Saya doakan yang terbaik untuk antum semuanya. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullah ahsanal jazaa. Wallahu muwaffiq lakum bit-thariq. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamu alaikum warahmatullahi